Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Kemarin saya sudah memberikan materi tentang waduk. Nah, saat ini saya beri materi bab 8 ini tentang TSDA ya. Ini buku TSDA, Teknik Sumber Daya Air, bab 8. Kita bahas tentang bendungan. Nah, jadi kalau dalam sejarahnya bendungan ini sejarahnya itu pernah dibangun ya, kira-kira 4.000 tahun sebelum Masehi ya. Itu di Sungai Nil ya, di sini kita bisa lihat. Ini bendungan tersebut mengalihkan air Sungai Nil untuk membangun kota kuno yang namanya kota Memphis. Ya. Jadi bendungan ini bendungan sudah zaman dahulu ya, sudah zaman ke abad ke-16 pun sudah juga dibangun bendungan. Ya, seperti bendungan Almanza di Spanyol ya, dan juga bendungan-bendungan lain ya, baik itu di Uni Soviet ya, dan juga di daerah-daerah lain seperti Amerika dan lain sebagainya. Nah, pernah kejadian ya jebolnya bendungan Teton ya di Idaho ya pada tahun 1976 ya, ini menjadi masalah keamanan ya bendungan. Jadi bendungan ini menjadi perhatian serius pada saat itu. Pada abad 19 itu pada jebolnya bendungan itu bisa mengakibatkan bahaya sangat besar ya bagi daerah hilir tentunya. Ya, akibat jebolnya bendungan ini tentu akan seperti banjir bandang ya. Air yang akan melimpah dengan derasnya ke hilir sehingga bisa menghancurkan ya apa saja yang dilewatinya. Kita akan bahas bendungan ini ya. Bagaimana kita mendesain sebuah bendungan ya dalam teknik sumber daya air secara singkat ya. Sebenarnya materi ini sudah ada ya, tentunya Anda sudah mendapat materi khusus untuk ini, tapi kita mereview saja karena ini berkaitan dengan teknik sumber daya air. Jenis-jenis bendungan. Nah, bendungan ini digolongkan berdasarkan jenis dan bahannya ya. Yaitu kita akan memperhatikan bagaimana gaya beratnya, bagaimana busurnya, bagaimana berpenumpang dengan urukan. Nah, di sini ya. Ini kita bisa lihat sini. Nah, ketiga jenis ini itu biasanya bendungan yang sering dibuat itu bendungan dari beton. Namun di Indonesia paling banyak bendungan tipe urukan ya, dari tanah ya, yang diuruk, yang ditimbun, dan juga di atasnya nanti dibangun jalan. Dipadatkan ya, tanah tadi dipadatkan sehingga bisa menahan air sungai, sehingga akan terbentuklah waduk. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini jenis-jenis bendungan ya yang sering dibangun. Pertama, jenis bendungan yang mengutamakan gaya berat. Ya, gaya berat. Ini bahan bangunannya untuk bendungan tipe ini itu beton dan juga pasangan batu kali. Yang batu kali ya dieratkan dengan semen, terus dibangun tinggi sehingga bisa menahan air. Nah, tipe bendungan seperti penampang umumnya begini ya. Dia nanya. Nah, yang kedua jenis busur. Nah, jenis busur ini. Jadi umumnya beton ya sebagai bendungan bahan bangunannya. Jadi bendungan lengkung, bendungan yang tipenya melengkung. Mungkin kalau Anda lihat di Google lah banyak tipe bendungan yang melengkung ya, terutama daerah Cina itu sudah banyak bendungan tinggi melengkung untuk menahan gaya hidrostatik air. Nah, ada lagi bendungan berpenompang. Bendungan yaitu beton, juga kayu dan baja. Nah, ini ya contohnya. Ini kalau kita zoom bisa lihat sini ya. Nah, ini ada pelat ya, terus ditopang. Nah, ditopang ya, di sini ada gunakan penopang bisa dari baja, dari kayu ya. Umumnya ini untuk daerah-daerah yang menahan airnya tidak terlalu banyak ya, karena ini gayanya tentu harus yang kecil-kecil ya untuk bendungan tipe penompang. Nah, yang sering digunakan di Indonesia tepi urukan. Nah, urukan ini. Jadi tanah atau batu yang ditimbun seperti gunung ya, sehingga menahan air. Nah, contoh bendungnya ini. Nah, ya. Nah, ini kita bisa lihat kaki urukan batu, sini kasih urukan batu, sini tanah ya. Dan di sini di tengah-tengahnya intinya adalah daerah yang kedap air ya. Daerah yang kedap air ini yaitu material-material coran. Nah, sedikit saja baru sini kasih tanah. Nah, sini kasih tanah dan di ujungnya dikasih ujungnya urukan batu. Nah, tentu di dalam mendesain bendungan ini akan kita perhatikan nanti ada gaya-gayanya ya. Ada gaya rembesan airnya dan gaya momen dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini dalam memilih jenis bendungan ya yang terbaik dalam suatu tempat yang kita ingin desain,
itu kita mempertimbangkan dua hal. Yang pertama kelayakan secara teknis, yang kedua biaya. Nah, kelayakan secara teknis ini ada macam-macam. Yang kita perhatikan pertama topografinya, yang mana yang paling menguntungkan untuk dibangun bendungan. Jadi jangan cari lokasi-lokasi yang lebar, ya umpama dalam dan sebagainya, susah dibangun, membutuhkan biaya besar. Jadi kita cari daerah-daerah yang secara alaminya sudah bisa dibangun bendungan. Nah, yang kedua geologi, kondisi geologi. Bagaimana kondisi daerah tersebut? Apakah rawan gempa, rawan longsor? Nah, kita perhatikan, ya. Dan yang ketiga cuaca. Nah, ya. Jadi kelayakan teknis ini salah satunya ini, faktor alam, ya. Nah, dan juga yang kedua kita perhatikan biayanya. Nah, tinggi bendungan itu adalah didefinisikan perbedaan elevasi antara jalan di atas bendung atau mercu bangunan pelimpah dan bagian terendah dari pondasi yang terbenam. Itu tinggi bendungan dari pondasi yang terbenam ya ke dalam tanah hingga ke dalam mercu atau mercu bendung atau jalan. Misalkan jalan di atasnya ya. Itu tinggi bendungan, dihitungnya seperti itu. Nah, kita perhatikan gaya-gaya pada bendungan. Ada bermacam-macam gaya. Pertama gaya berat, ya itu berat bendungan itu sendiri ya, yaitu material-material yang terkandung dalam bendungan itu yang kita desain. Kita volumenya, berapa volumenya, maka materialnya berapa beratnya dikalikan, maka kita akan dapatkan berat bendungan. Yang kedua, gaya-gayanya tekanan hidrostatik. Yang ketiga, gaya angkat. Nah, ketika bendungan tadi dihantam oleh air, bisa jadi dia akan terguling. Nah, oleh sebab itu kita belum mempertimbangkan berapa gaya angkatnya sehingga bendungan ini bisa terguling. Maka kita harus menahan gaya itu. Ya. Yang keempat tekanan es. Nah, jika ada daerah-daerah seperti daerah-daerah dingin ya, itu bendungan akan dibebankan lagi oleh bongkahan-bongkahan es. Nah, ini perlu kita evaluasi ya. Serta yang terakhir kalau Indonesia sering gaya gempa. Nah, Indonesia kan cincin api ya, negara yang berada di cincin api. Banyak gunung-gunung yang aktif sehingga kita perlu memperhatikan gaya gempa di sini. Nah, gaya-gaya inilah yang akan merambat ke pondasi dan tumpukan bendungan sehingga kita perlu menghitung reaksi pondasi di sini. Ya, reaksi pondasi. Nah, bagaimana kita menghitung berat bendungan? Berat bendungan kita hitung dengan cara hasil kali antara volume bendungan. Volume di mana carinya? Dari desain. Ya, dari desain bendungan ya. Dan kita ketahui berat jenis dari bahan-bahan penyusun bendungan itu. Nah, ini kita ukur dengan rumus ini ya. Maka ini untuk setiap satuan lebar bendungan ya, gaya yang bekerja pada bidang proyeksi tegak dan permukaan bendungan yang besarnya setiap satuan bendungan H sama dengan ya. Sini kita bisa lihat berat jenis dikali H kuadrat per 2. Nah, di mana ini adalah berat jenis air. Ya, H adalah kedalaman air. Nah, sini kita bisa cari ya gaya yang bekerja pada proyeksi tegak dari permukaan bendung. Ya. Nah, selain gaya tadi, air yang berada di bawah itu akan mencari jalan keluar ya. Ketika ini ada bendungan, air ditahan. Nah, air yang di dasar ini akan berusaha keluar. Karena dia ditahan, dia berusaha keluar. Dari mana dia keluar? Dari bawah-bawah tanah, pori-pori tanah. Nah, maka ini kita akan menghitung berapa akibat air yang melewati di bawah bendung ini, ya dia akan melewati di bawah bendung, ini akan menyebabkan butuh ada gaya angkat sehingga bendungan ini bisa terangkat, bisa lepas ya. Nah, gaya angkat ini kita hitung dengan rumus U sama dengan ya sini lambda gamma ya H1 tambah H2 per 2 kali T. Nah, H1 H2 ini adalah ini kedalaman air pada masing-masing tumit dan ujung jari bendungan. T adalah tebal bendungan. Nah, ya. Ini kan kita tahu dari desain. Jadi dari desain kita dapat U-nya, dapat H-nya tadi ya, ini. Ya, gaya yang bekerja pada tegak lurusnya ya. Terus dapat gaya angkatnya. Ini kan sudah Anda pelajari ya. Nah, di situ. Nah, contoh berbagai bendungan di Amerika Serikat yang bagian utara telah merancang untuk beban es. Nah, jadi mereka di sana daerah-daerah dingin ya. Mereka merancang beban esnya itu saja 60.000 satuan berat LB per lin. Nah, FT 875 kilonewton per meter yang diambil untuk permukaan air musim dingin maksimum. Nah, ini gaya terlalu besar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini contohnya, nah ini kita bisa lihat ini tinggi tekanan bersih. Ini jarak dari tumit bendung ya ke persen terhadap lebar dasar. Jadi jaraknya sini bisa lihat jaraknya 20, 40, 60, 80, 100. Nah, kita bisa lihat gaya angkatnya. Nah, gaya angkatnya semakin jauh dia semakin ya kecil ya.
tinggi tekanan bersih ya. Di sini kita bisa lihat gaya angkat. Nah, ini tekanan air buangan ya, tekanan air 20, 40, 60. Jadi gaya angkatnya seiring dengan tekanan, semakin tinggi tekanan, gaya angkat, nah gitu ya. Semakin tinggi, semakin dalam dia gaya angkat semakin melemah ya. Gitu bisa lihat sini ya grafiknya ya. Nah, ini tinggi. Ini contoh dari gaya dari data ASCE Committee of Uplift in Missouri Dams ya. Bisa seperti itu. Nah, di samping gaya-gaya tadi ada yang dinamakan gempa. Nah, gaya gempa yang menyebabkan pertambahan dan perubahan tekanan hidrostatik akibat gempa ya, bergetar permukaan tanah ini, maka ada tambahan tekanan di permukaan bendung akibat gempa ini. Nah, di sini diteliti oleh von Karman ya, dia menyarankan untuk menghitung gaya gempa kita gunakan EW sama dengan 0,0555 K ya, gamma H kuadrat. Di mana K itu adalah angka perbandingan percepatan yang dibandingkan oleh gempa bumi ya. Nah, ini dia satuannya. K-nya adalah konstanta ya. Nah, konstanta kita bisa melihat H tadi apa tadi? H ketinggian air, ya, gamma berat jenis air. Nah, ini konstanta ini kita dapat dari tabel gempa bumi ya, dan perbandingan kecepatan gempa di bumi dan gravitasi. Nah, gaya EW bekerja pada jarak 4H/3Pi di atas dasar bendungan. Nah, ini menurut von Karman ya. Sehingga dia membanding-bandingkan rumus ini, maka dapatlah rumus EW ini 83. Nah, ada lagi namanya bendungan gaya berat. Nah, ya. Sini bendungan gaya berat di sini, analis bendungan gaya berat didasarkan atas perilaku elastis beton. Jadi kalau di Indonesia ini pada umumnya bendungan urugan ya. Jadi kalau bendungan negara-negara Eropa, mereka menggunakan beton sebagai bahan untuk membuat bendungan. Jadi oleh sebab itu mereka menggunakan tipe bendungan gaya berat. Nah, gaya berat ya. Jadi mereka akan menghitung perilaku elastisitas betonnya. Nah, sini kita bisa lihat pendekatan ini cukup dirancang pada bendungan-bendungan yang kecil ya. Bendungan yang kecil juga akan berguna untuk rancangan bendungan besar, walaupun rancangan akhir bisa diselesaikan dengan penerapan metode yang lebih rumit ya, dengan elemen hingga. Sudah belajar belum finite elemen? Ada yang sudah belajar finite elemen? Belum ya? Nah, ini contoh ya. Nah, contoh diagram benda-benda penampang melintang suatu bendungan. Jadi ini ada suatu bendungan, Anda bisa melihat sini ya. Bendungan. Nah, ini gaya hidrostatik ya. Ini ya bisa dilihat ya, gaya hidrostatik. Nah, ini gaya hidrostatik. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini gaya berat bendung. Gaya berat ya, gaya berat W. Ini didapat dari volume ya, volume dikali dengan berat jenis material ya kan. Nah, U adalah gaya angkat. U adalah gaya angkat, R adalah gaya rotasi, ya kan? Nah, ini adalah tekanan air HV ini ya, tekanan air di sisi hilir. Sini di sisi hulu. Nah, ini semua kita hitung. Berapa gaya-gaya ini? Nah, bagaimana cara kita menghitung gaya-gaya ini? Terus bagaimana cara menahan gaya-gaya ini agar tidak bendung tidak terguling? Nah, gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu menghitung stabilitas struktur bendungan. Nah, stabilitas struktur bendungan ini ya, ini kita perlu gaya-gaya yang perlu kita hitung tadi. Ya, kita harus mencari analisis gaya beratnya, analisis gaya angkat, gaya hidrostatik, tekanan S jika ada, gaya akibat gempa, gaya inersia, dan lain sebagainya. Nah, semua ini resultan dari gaya-gaya inilah yang akan dihitung. Nah, resultan vektor dari gaya-gaya ini sama dengan arah resultan R, yaitu gaya tahan. Nah, seberapa dia bisa menahan beban-beban ini. Nah, ya. Jadi bendungan yang jebol, bendungan yang runtuh, itu akibatnya apa? Karena gaya tahan bendungannya sudah melemah. Bisa jadi dari faktor umur ya, bisa jadi dari faktor apa? Faktor gaya eksternal, gaya lingkungan yang sudah semakin besar. Contohnya gempa yang mungkin diprediksi hanya 8 skala Richter, ternyata terjadi gempa 10 skala Richter. Yang nggak bisa ditahan oleh bendungan sehingga bendungan jebol ya, di luar dari prediksi. Nah, ini bisa kita ketahui ya. Dan juga banyak sekali permasalahan lain, contohnya longsoran ya terjadi dan juga lain sebagainya. Nah, di sini juga ada analisis bendungan gaya berat. Nah, dalam menganalisis bendungan gaya berat ini ya,
kita harus dengan cara memisahkan satu penampang melintang untuk satu satuan lebar bendungan. Nah, jadi kita bisa melihat dari gaya-gayanya. Nah, ini kita bisa lihat sini ya contoh-contoh bendungan gaya berat yang besar yang ada di beberapa negara-negara ya. Contohnya bendungan Grand Coulee ya, ini di volumenya, volume airnya itu dikali 1000 ini ya, 7.450 dikali 1000 meter kubik. Nah, tingginya 168 meter. Luar biasa tingginya bendungan ini ya. Tinggi sekali nih, 168 meter ya, dengan panjang 1.270 atau 1,2 kilo, ya kan? Nah, ini di mana dia? Ya, itu bendungan sini tidak ada ya bendungan di Indonesia sini ya, tidak ada, semuanya dari negara-negara luar ya. Nah, kita bisa melihat sini analisis gaya berat ya. Nah, ini Anda sudah belajar ya tentunya di pembahasan perencanaan bendung ya. Analisis bendungan gaya berat, di sini kita bisa lihat ada bagian-bagian ukur yang perlu kita ketahui. Kita pisahkan, ini bendungan, kita pisahkan menjadi 3 bagian, B1, B2, B3. Masing-masing bagian kita hitung. Ya, masing-masing kita hitung berapa beratnya, berapa U-nya, berapa R-nya dan sebagainya. Berapa inersia dan sebagainya ya. Terus kita dapatkan ini berat bendungannya berapa, ya W-nya. Terus kita cari gaya titik berat. Nah, X titik beratnya berapa, dapatlah sini titik beratnya, terus kita eksentrisitasnya dicari, ya, terus kita mencari tegangan normal pada serat-serat paling luar, ya. Ini kita ukur dengan tegangan, tekanan dibagi luas, ya, plus minus mc per i, ya kan? Nah, mc per i momen kali c kali inersia. Nah, ya, di sini kita lihat. Nah, ini contoh-contoh perhitungan. Ya, ini sudah saya harapkan sudah ini nggak perlu saya bahas, ini bukan pembahasan kita bahas cuma umum aja ya, mereview karena ini nanti mata kuliah khusus untuk membahas bendungan. Sebelumnya sudah masuk mata kuliah bendungan belum? Bendungan, menghitung perencanaan bendungan? Halo? Sudah belum kira-kira? Sindri, sudah sedikit mengerti, Pak. Sudah belum? Mana suaranya nggak ada nih? Farid, Febriansyah, Iqbal. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Sudah atau belum? Harus yakin lah. Ya. Belum ya? Masih sedikit-sedikit, Pak. Masih udah lupa ya kali ya. Oke. Baik, nah ini contoh ya. Oke. Oke, ya nanti ya. Ya. Oke, nah kita lihat ini jadi komponen tekanan hidrostatik ya, kita bisa lihat secara horizontal dan secara vertikal ya. Kita lihat di sini dihitung dengan cara seperti ini dengan menggunakan tekanan hidrostatik dengan kita bisa melihat diagram gayanya, diagram gaya. Nah, ini Anda harus pahami ini ya. Minimal nggak usah dikuasai secara penuh, tapi Anda tahu dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasarnya harus tahu. Jadi kompetensi ini ya memang harus diketahui ya, bukan asal-asalan ya. Jadi memang harus dipelajari secara ini. Ini saya harapkan ini sebenarnya nggak asing lagi. Jadi saya ini bukan mengajari bendungan, tapi TSDA, teknik sumber daya air. Jadi salah satu materi saya bendungan. Bendungan ini mereview saja, bukan detail. Saya nggak detail mengajarkan ini, tapi mengingatkan. Nah ya, mencari gaya angkat sumbernya ini, cari momen guling. Kita mencari momen guling dengan ini faktor keamanan diketahui. Faktor keamanan guling berapa ya? Sini ya. Kita ketahui dengan antara momen tahan dengan momen guling. Nah. Terus kita bisa cari gaya ya, tegangan gesernya berapa. Nah, tegangan geser ini runtutan. Nanti materi ini saya berikan. Materi ini saya berikan. Anda bisa download dan bisa di di print. Nah, di print ya, bisa dilihat. Nah, perhitungan contoh 81, nah ini bisa lihat contoh ya. Nah, ini tegangan tekan yang diizinkan untuk berbagai bahan fondasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan material granit, batu kapur, batu pasir, kerikil, pasir, lempung kertas, dan lempung lunak, ini tekanan yang diizinkan. Tekanan yang diizinkan untuk fondasi ya. Jadi kalau dia granit itu mampu menahan 4.000 hingga 6.000 kilonewton per meter kubik kuadrat. Nah, ini lebih besar granit ini ya, material yang paling kuat ya. Nah,
Nah, bagi bendungan tinggi lebar mercu bisa 6 meter dan sebagainya ya. Kita bisa lihat sini. Konstruksi bendungan gaya berat. Nah, ini macam-macam ya. Kita bisa melihat contoh gambarnya ini seperti tegangan bendungan Morris ya. Dengan izin Water Department of Pasadena, California contohnya ya. Nah, kita bisa melihat ini pada lapisan elevasi 1140 ya. Di sini tegangan pada downstream, tegangan pada upstream, tegangan hulu pada hilir ya. Kita bisa melihat ya reservoir vertical stress-nya sini gaya vertikalnya 45 sedangkan di hilir 16 ya. Sini 88, di sini 2,5. Lebih besar. Kenapa lebih besar di hulu? Karena di hulu ini yang menahan air. Kalau di hilir nggak menahan air dia. Ya kan? Yang sini airnya ada di sini. Nah, sehingga ini harus kuat-kuat gayanya sih. Nah, terus bagaimana cara membangun bendungan? Nah, kan bendungan itu dibangun di sungai. Bagaimana ketika dibangun? Kan air sungai ada. Enggak, kita mengecor air datang terus. Bagaimana cara membangunnya? Kita bangun terowongan pengelak. Ya. Jadi ini misalkan daerah yang mau dibangun bendung, daerah konstruksi, maka air di sini dielakkan ke sini. Nah, ini ditutup bendungan pengelak dulu. Pengelak hulu, pengelak hilir dibendung dulu dengan bendungan sementara ya, bisa dari tumpukan-tumpukan pasir, karung pasir ya, atau dari bahan-bahan yang seperti kayu dan lain sebagainya. Ditahan dulu, nanti kalau sudah bendungan sudah ini dilepaskan, terowongan ditutup lagi, ya terowongan kembali ditutup seperti itu. Nah, ini adalah kita bisa lihat pada materialnya itu bendungan busur. Nah, ini banyak ya, tadi bendungan gaya berat, bendungan busur. Bendungan busur ini cenderung pada bendungan yang melengkung, yang memikul beban dari beban air yang mendatar tumpuan kekuatan busur. Nah, di sini kita bisa lihat bendungan busur yang pertama di Amerika Serikat, yaitu bendungan Bear Valley ya, di California, dibangun pada tahun 1884. Nah, sekarang ini tidak digunakan lagi. Ya, sekarang tidak digunakan lagi. Nah, di sini bendungan busur di beberapa negara ya, misalkan di namanya Contra di Switzerland ya, Hoover, Glen Canyon ya, dan lain sebagainya. Di Indonesia belum ada nih. Di Indonesia belum ada bendungan busur. Nah, di sini kita bisa melihat bendungan busur ini rangkaian busur mendatar, rangkaian dinding tiang tegak. Kita bisa mendatar betonnya, bisa tegak, macam-macam betonnya dari beton ini ya, bendungan busur dia. Pertimbangan umum untuk bendungan busur ini ya kita harus menghitung analisis struktur bendungan busur merupakan hal yang ruwet ya. Ini sangat susah karena pada dasarnya bendungan busur ini dapat dilihat dari serangkaian busur mendatar ya yang menyalurkan gaya dorong ketumpuan serangkaian dinding tegak yang bertumpuk ke pondasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode pembebanan coba-coba. Nah, coba-coba ya. Jadi kita cari yang paling stabil. Ya, di garis beban sekian berapa ya, dikasih dengan kemiringan sekian berapa. Nah, ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bendungan busur pusat tetap, bendungan busur dengan pusat berubah. Nah, ya, di sini bisa lihat melengkung ya, denahnya melengkung, bisa lihat tampak potongan manjangnya, penampak busurnya, puncak busur bisa yang penampang puncak yang seperti ini. Macam-macam ya. Nah, terus perancangan bendungan busur bagaimana? Nah, jadi kita perlu memperhatikan ya, sini seperti ini sudut-sudut dan juga distribusi gaya-gaya tekanannya, tekanan airnya. Jadi air di sini, di belakang lengkungan ini. Bukan di sini air ya, tapi di sini. Nah, air di sini sehingga gaya P menekan seluruh dinding ini dan berapa derajat. Nah, kita ukur. Oleh sebab itu kita perlu menghitung gaya hidrostatiknya, ya. Nah, dengan rumus ini H84. Nah, maka diruntun dapat lagi tebal rusuknya berapa, diukur pakai rumus ini ya. Terus kita cari berapa lebar B-nya, lebar bendungannya ya. Nah, nanti kita dapat di sini seperti ini kita lihat dan volumenya dan seterusnya. Nah, konstruksi bendungannya bagaimana? Untuk bendungan busur. Nah, contoh bendungan busur ini. Nah, ya dibangun seperti ini. Sama, kita elakkan dulu airnya. Airnya dielakkan dulu, terus kita bangun betonnya. Ini contoh yang horizontal ya. Tadi ada vertikal, ini horizontal contohnya. Nah, ya, contoh konstruksi bendungan Alder di Tacoma, Washington. Ya. Nah, yang ketiga bendungan berpenopang. Nah, seperti ini. Ini beton ya, terus ditopang. Ya, topang ya di sini. Nah, suatu bendungan berpenopang terdiri dari suatu membran yang miring yang menyalurkan air dari serangkaian penopang ketika lulus suatu bendungan. Nah, itu jenis bendungan penopang, ada plat datar, bendungan penopang plat datar, ada busur berganda. Nah, perbedaannya apa? Nah, kita bisa lihat sini. Ya.
Ada tipe plat datar penahan airnya berupa serangkaian plat beton bertulang datar. Sedangkan tipe busur berganda itu renggang, yang berpenopang, renggangnya berpenopang-penopang. Ada gangguan sedikit ya. Oh, recordingnya oke, nggak terhapus ya, mudah-mudahan videonya. Jadi kalau terhapus susah juga nih. Kita akan lanjutkan tadi ini. Baik. Nah, sini contoh bendungan penopang yang bernegara, gaya-gayanya, plat penopangnya, ya sini kita lihat detail. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini saya menjelaskan nih, bendungan urukan. Nah, kita bahas yang ini yang paling sering di Indonesia ya. Bendungan urukan ini menggunakan bahan-bahan alami ya, yang seperti dengan pengolahan minimum dan dapat dibangun dengan peralatan primitif ya. Kita kan masih tradisional di negara kita ini ya, masih belum mampu kita dengan biaya yang besar karena bangunan bendungan gaya berat, bendungan busur dan bendungan penopang ini butuh biaya yang sangat besar. Ya, negara kita mungkin belum mampu cari yang paling murah ya, yang paling murah. Nah, tapi bedanya kalau yang urukan ini dia makan banyak lokasi, banyak makan lahan deh. Kalau kita bangun bendungan tipe urukan ini dia banyak makan lahan. Ya. Nah, contohnya bendungan-bendungan ini yang urukan ini banyak di beberapa negara sudah menerapkan ya. Nah, sekarang Indonesia sudah banyak menggunakan bendungan-bendungan tipe urukan. Nah, kita bisa lihat ini jenis-jenis bendungan urukan ya. Ada timbunan sederhana, timbunan besar, ya, macam-macam ya. Timbunan sederhana harusnya seluruhnya homogen. Nah, suatu selimut yang relatif kedap air ya. Setanggul seringkali merupakan timbunan sederhana, tapi bendungan besar jarang dibangun dengan cara timbunan sederhana. Ya, makanya sering digunakan timbunan besar. Nah, contohnya ini timbunan sederhana, lempung, sini kerikil, sini lanau ya. Ini pondasi bentuk urungan, intinya penembus pondasi. Nah, saya ini lanau, lapisan lulus air, inti lempung, lanau ya, sini shaft, ini kaki urukan batu atau bendungan urukan dengan pondasi lulus air. Nah, sini kita bisa lihat selimut ya. 1:3,1, ini kerikil, lempung, sini tengahnya ya. Ini semuanya berbahan-bahan alami, ya, tidak ini ya. Nah, bagaimana konstruksinya? Itu kita dengan cara urukan, ya. Prosedurnya menghamparkan lapisan-lapisan bahan setebal 8-18 inci, ya, 15-45 cm, dan memadatkan dengan penggilas berat dengan alat giling, mobil penggiling, ya, mobil penggilas. Nah, terus dipadatkan, sudah sampai berapa kali tingkat kepadatannya, baru bisa dilapisi lagi dan seterusnya sampai dengan ketinggian yang diharapkan. Nah, perancangan bendungan ini ya, perancangan bendungan urukan ini kita bisa melihat ini perancangan bendungan merupakan penyusunan bahan ya. Dimulai dari bahan mana dulu yang paling bawah ya, terus ditambah bahan pada atas dikasih lapisan lulus air. Lulus air ini maksudnya untuk meresapkan air agar tidak agar mengurangi gaya angkat. Kalau dia airnya tidak diresapkan dengan lapisan lulus air itu bisa menyebabkan bendungan terguling. Nggak boleh kedap, terlalu kedap bendungan itu. Tidak boleh terlalu kedap ya. Kalau terlalu kedap itu dia bisa terangkat, bisa lepas pondasinya. Ya, karena tekanan air sangat besar ya kan. Nah, tinggi bendungan ya kita perlu perhatikan ya. Di sini bisa lihat sini lebar mercu, nah perhitungan lebar mercu, rembesan ya. Semuanya perlu Nah, ini kita bisa lihat nih, ini bentuk gambaran jaringan air rembesan. Bisa merembes dari sini ya, ke kerikil ini. Bisa merembes dari bawah airnya. Bisa merembesnya ke sini. Nah, ini tipe-tipe rembesan. Ya, kita bisa melihat rembesan itu terjadi di mana. Ketika dihilir akan ada lapisan yang basah. Nah, lapisan basah ini itu contoh air rembesannya. Nah, ya. Ini contoh, bagaimana kita menghitungnya? Nah, ya. Kita bisa menghitung laju rembesan. Dengan rumus Darcy. Ya, dengan rumus Darcy ini kita bisa lihat seluruh jumlah airan pada suatu lebar bendungan seperti rumus ini. Ya, kita bisa tentukan tekanan porinya berapa ya. Terus stabilitas lerengnya. Nah, ini dihitung juga. Nah, ini sebenarnya ada ilmunya semua. Ya. Saya nggak bahas ini, bukan mata kuliah bendungan ya, tapi cuman untuk ini aja, untuk mengenalkan ini sudah ini. Perhitungan stabilitas metode irisan dan sebagainya. Contoh soal, Anda perlu pelajari contoh soal ini nanti ya. Jadi contoh soal ini perlu dibaca ya, untuk bisa
sebagai menambah informasi ya sebelum ujian akhir. Ya banyak soalnya, analisis fondasi dan seterusnya. Ya, oke. Materinya ini cukup bagus ya, buku ini cukup jelas untuk sekedar mereview, bukan untuk detail ya. Nah, untuk itu nanti soal-soal ini perlu disesuaikan. Mungkin barangkali saya ngambil salah satu soal dari soal ini. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya close?